Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Syarifah Hanum, mahasiswi Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik PLN. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh-contoh soal aplikasi persamaan diferensial orde 2, homogen dan non-homogen, serta masalah nilai awal transformasi Laplace yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Sebelum kita masuk ke contoh soal yang pertama, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan arus keadaan mantap di rangkaian arus searah apabila R sama dengan 20 ohm, L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,02 Farad, E sama dengan 150 volt, dan omega sama dengan 4. Karena kita menggunakan rangkaian listrik, sehingga persamaan diferensial arusnya adalah L kali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R kali DI per dt ditambah 1 per C kali I sama dengan N0 omega kali cos omega T. Kita akan menggunakan penyelesaian persamaan diferensial linear orde 2 non-homogen. Persamaan di atas kita bagi semuanya dengan L, sehingga persamaannya menjadi D kuadrat I ditambah R per L kali DI ditambah 1 per CL kali I sama dengan N0 omega per L kali cos omega T. Pada ruas kiri, kita keluarkan I-nya, sehingga persamaannya menjadi IP sama dengan N0 omega per L kali cos omega T per D kuadrat ditambah R per L kali D ditambah 1 per CL. D kuadrat ini sama dengan min kali omega dikuadratkan. Nilai omega sama dengan 4, sehingga nilai dari min kali omega dikuadratkan sama dengan min 16. D kuadrat pada persamaan IP kita ganti dengan min kali omega dikuadratkan, sehingga persamaan IP menjadi N0 omega per L cos omega T per min kali omega dikuadratkan ditambah R per L kali D ditambah 1 per C kali L. Kita substitusikan masing-masing nilai ke dalam persamaan IP, sehingga persamaan IP menjadi 60 cos 4T per min 16 ditambah 2D ditambah 5. Kita sederhanakan lagi, sehingga persamaan IP menjadi min 480 sin 4T ditambah 660 cos 4T per min 185. Agar min pada sin 4T dengan 185 hilang, kita kali persamaan IP dengan min 1 per min 1, sehingga persamaan IP menjadi 480 sin 4T dikurang 660 cos 4T per 185. Kita keluarkan 60, sehingga persamaannya menjadi 60 per 185 dikali 8 sin 4T dikurang 11 cos 4T. Agar koefisien pada sin 4T ini 1, kita keluarkan 8, sehingga persamaan IP menjadi 480 per 185 dikali sin 4T dikurang 11 per 8 cos 4T. 11 per 8 pada cos 4T ini kita misalkan dengan tangen theta, sehingga kita ganti 11 per 8 dengan tangen theta pada persamaan IP, maka persamaan IP menjadi 480 per 185 dikali sin 4T dikurang tangen theta kali cos 4T. Tangen theta ini sama dengan sin theta per cos theta. Kita samakan penyebutnya jadi cos theta, sehingga persamaan IP menjadi 480 per 185 dikali cos theta sin 4T dikurang sin theta cos 4T per cos theta. Kita keluarkan 1 per cos theta, sehingga persamaan IP menjadi 480 per 185 dikali 1 per cos theta dikali sin 4T cos theta dikurang cos 4T sin theta. 1 per cos theta ini sama dengan secant theta, dan sin 4T cos theta dikurang cos 4T sin theta ini sama dengan sin 4T dikurang theta. Kita akan mencari secant theta dengan menggunakan identitas trigono, yaitu secant kuadrat theta sama dengan 1 tambah tangen kuadrat theta. Tangen theta tadi kita telah mengetahui nilainya, yaitu 11 per 8. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga nilai dari secant kuadrat theta adalah 185 per 64. Karena kita membutuhkan secant theta, kita akarkan persamaan akar dari 185 per 64
sehingga nilai dari sekant theta adalah akar 185/8. Kita ganti nilai sekant theta dengan akar 185/8, sehingga nilai IP menjadi 0,32 akar 185 kali sin 4T kurang theta. Hasil akhir ini merupakan arus dalam keadaan mantap. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan kuat arus IT rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Karena kita menggunakan rangkaian listrik, sehingga persamaan diferensial arusnya adalah L kali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C kali I sama dengan 0. Kita akan menggunakan penyelesaian persamaan diferensial order 2 homogen. Persamaan dari L kali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C kali I sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan L, sehingga persamaannya menjadi D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C kali L dikali I sama dengan 0. Kita substitusikan masing-masing nilai ke dalam persamaan ini, sehingga persamaannya menjadi D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 25 kali I sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas adalah R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan karakteristik dari persamaan tersebut adalah R sama dengan positif negatif I5. Penyelesaian persamaan diferensialnya adalah IT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian jika saklar ditutup pada saat T sama dengan 0. Model persamaan rangkaian RLC dengan R sama dengan 20 ohm, L sama dengan 5 Henry, dan C sama dengan 40 mikrofarad. Kita akan menggunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma V sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi VL ditambah VR ditambah VC dikurang VT sama dengan 0. VT kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi L kali D IT per dt ditambah R IT ditambah 1 per C integral IT dt sama dengan V. Jika kita transformasikan persamaan di atas ke domain S, maka persamaannya menjadi Laplace kali dalam kurung L kali D IT per dt ditambah R IT ditambah 1 per C integral IT dt sama dengan Laplace V. Kita substitusikan masing-masing nilai ke dalam persamaan ini, sehingga persamaannya menjadi Laplace kali dalam kurung 5 DIT per dt ditambah 20 IT ditambah 1 per 40 kali 10 pangkat min 6 integral IT dt sama dengan Laplace 2. Kita selesaikan persamaan ini, sehingga persamaannya menjadi 5S kali IS ditambah 10 I0 ditambah 20 IS ditambah IS per 40 kali 10 pangkat min 6S dikurang 2 per S sama dengan 0. Kita keluarkan IS, sehingga persamaannya menjadi IS dikali dalam kurung 5S ditambah 20 ditambah 1 per 40 kali 10 pangkat min 6S sama dengan 2 per S dikurang 10 I0. Saklar baru dinyalakan, sehingga pada saat awal belum ada arus yang mengalir, sehingga I0 sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi IS kali dalam kurung 5S ditambah 20 ditambah 1 per 40 kali 10 pangkat min 6S sama dengan 2 per S. Kita pindahkan ke ruas kanan selain IS, dan kita sederhanakan persamaannya, sehingga persamaannya menjadi IS sama dengan 20 per S kali dalam kurung 5S ditambah 20 ditambah 25 kali 10 pangkat 3 per S. Kita kali S ke dalam persamaan IS, sehingga persamaan IS menjadi 20 per 5S kuadrat ditambah 20S ditambah 25 kali 10 pangkat 3. 5 kita keluarkan, sehingga persamaan IS menjadi 20 per 5 kali dalam kurung S kuadrat ditambah 4S ditambah 5 kali 10 pangkat 3. 20 dengan 5 ini kita bagi, sehingga persamaan IS menjadi 4 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 5 kali 10 pangkat 3.
2 kuadrat dikurang 2 kuadrat pada penyebut ini gunanya untuk menghasilkan persamaan kuadrat, sehingga persamaan IS menjadi 4 per S tambah 2 dikuadratkan ditambah 4996. 4996 ini kita jadikan menjadi akar dari 4996 dikuadratkan, sehingga kita kali dengan akar 4996 per akar 4996, sehingga persamaannya menjadi 4 per akar 4996 dikali akar 4996 per S tambah 2 dikuadratkan ditambah akar dari 4996 dikuadratkan. Akar dari 4996 ini sama dengan 70,68, sehingga persamaan IS menjadi 4 per 70,68 dikali 70,68 per S ditambah 2 dikuadratkan ditambah 70,68 dikuadratkan. Sehingga jika kita sederhanakan 4 per 70,68 ini, sehingga persamaan IS menjadi 0,056 dikali 70,68 per S tambah 2 dikuadratkan ditambah 70,68 dikuadratkan. Diperoleh IT sama dengan Laplace pangkat min 1 kali IS. Sehingga persamaan IT menjadi Laplace pangkat min 1 dikali dalam kurung 0,056 dikali 70,68 per S tambah 2 dikuadratkan ditambah 70,68 dikuadratkan. 0,056 ini kita keluarkan, sehingga persamaan IT menjadi 0,056 dikali Laplace pangkat min 1 dikali 70,68 per S tambah 2 dikuadratkan ditambah 70,68 dikuadratkan. Apabila kita selesaikan, sehingga persamaan IT menjadi 0,056 dikali E pangkat min 25T dikali sin 70,68T ampere. Jadi besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah sebesar 0,056 kali E pangkat min 25T sin 70,68T ampere. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.